Halo Sobat Kemhan, senang sekali saya Suara Madinah kembali hadir menjumpai Anda seperti biasa dalam Defense Advocate Official Podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan tema yang begitu luar biasa banget nih hari ini dan juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, kalau mungkin ada yang berbeda ya Sobat Kemhan kali ini. Kalau biasanya kita berada di studio Biro Humas, namun saya sudah berada di Komplek Pusat Pendidikan dan juga Pelatihan Bela Negara Badiklat Kemhan RI, dan saya akan bertemu dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihannya. Saya sudah bersama dengan Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia SE selaku Kapus Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI. Halo Kapus, salam bela negara. Salam bela negara. Semangat sekali hari ini. Terima kasih. Ini podcast Defense Advocate kali ini berkesempatan untuk berkunjung, mau jalan-jalan nanti di sini boleh ya Kapus ya. Bisa. Oke. Kapan saja. Kapan saja. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, Kita semangat dapat sekali. bersilaturahmi dalam suasana cuaca yang cukup bagus hari ini. Baik, nah Kapus, ini kalau kita bahas tentang tema yang begitu menarik karena saya sudah berkesempatan juga datang ke sini, sayang banget gitu kalau kita nggak ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih sebenarnya untuk bisa membangun SDM yang berwawasan, kebanggaan dan juga cinta tanah air gitu. Ini kalau kita bahas tentang bela negara, siapa sih yang sebenarnya harus membela negara gitu kan? Dan harus berbuat apa sih pada saat kita untuk membela negara kita? Apa juga sih sebenarnya manfaat bela negara untuk kebangsaan gitu? Itu kan tentu bela negara adalah suatu hal kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia pastinya gitu ya Kapus ya. Tapi sebelum kita bahas tentang tema gitu selama nanti kurang lebih 30 menit ke depan, saya ingin bertanya dulu nih kepada Kapus, bagaimana sih sebenarnya untuk perjalanan seorang Kapus Diklat nih bela negara sebelum menjadi seorang kepala pusat, sebelumnya perjalanan karirnya dari mana? Silakan. Terima kasih. Sekali lagi, salam bela negara. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sangat bergembira, luar biasa atas kunjungannya. Selamat datang di Mako Pusdiklat Bela Negara. Sebagai orang Timur, kalau kita tidak kenal tidak sayang, pada kesempatan ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama Ketut Gede Wetan Pastia SE, Brigadir Jenderal TNI. Asal basic militer saya adalah Akademi Militer lulusan 1993. Perjalanan karir saya setelah selesai pendidikan di akademi langsung bergabung dengan Kopassus, Komando Pasukan Khusus, kurang lebih 18 tahun. Dimulai dari tahun 1993. Setelah pasca pendidikan kecabangan dilanjutkan dengan pendidikan komando. Tahun 2018 saya keluar dari Kopassus, diawali dari sebagai perwira di Detasemen 81 dari tahun 96 sampai dengan 98, kemudian dilanjutkan ke Pusdikpasus, kemudian sebagai komandan batalion di Batalion 11, selanjutnya sebagai komandan Kodim di Kodam 9 Udayana, kemudian berlanjut lagi di Mabesat Angkatan Darat sebagai Pabandilat Satsa Pusat. Selanjutnya sebagai komandan brigade di Kodam 7 Wirabuana. Itu adalah awal dan terakhir Kodam 7 Wirabuana. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan, kemudian sebagai asisten operasi kembali Kodam 9 Udayana. Kemudian dinas kembali di Mabesat, selanjutnya sebagai staf ahli di Kodam 6 Mula Warman, sebagai komandan Rindam Jaya tahun 2018 sampai dengan 2020, selanjutnya sebagai Kasrem Kalimantan Utara, dan sebelum saya sebagai Kapus Diklat Bela Negara adalah sebagai wakil Pusat Latihan Pertempuran Angkatan Darat di Batu Raja. Wow. Sambil mempersiapkan kesiapan Super Garuda Shield yang diikuti oleh 14 negara. Itu adalah merupakan pengalaman dalam rangka interaksi dengan negara-negara lain yang memberikan kepercayaan kepada bangsa kita untuk melaksanakan sekelas latihan besar. Baik. Selanjutnya pada
medio 2022 Juli saya diberikan kepercayaan sebagai Kapusdiklat Bela Negara. Baik, perjalanan yang luar biasa gitu ya. Mungkin kalau diceritain lebih banyak masih banyak sih kayaknya ya Kapus ya. Tapi dalam kesempatan lain. Nah, tapi memang ini kalau kita bahas tentang perjalanan karir tentu memiliki kepercayaan dan tanggung jawab masing-masing dengan pengalaman yang berbeda-beda sampai akhirnya sekarang sudah berada di Badiklat Bela Negara Kemhan RI gitu. Nah, lalu juga ini sobat Kemhan pasti pengen tahu kenapa sih sebenarnya kita ini harus membela negara dan manfaatnya seperti apa sih yang harus kita jalani ke depannya. Mungkin refleksinya nanti apa. Dan memang sejauh ini juga menurut Kapus Diklat gitu ya, mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus membangun sumber daya manusia yang memang berwawasan kebangsaan dan juga cinta tanah air. Harus sampai mana sih kita cinta tanah air seperti itu Kapus? Silakan. Oke, terima kasih. Setiap negara, khususnya negara kita, mempunyai sejarah panjang latar belakang. Dalam rangka pertahanan negara, ya kita mempunyai sejarah pertahanan yang kita anut, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta, yang diawali dari masa perjuangan merebut kemerdekaan, mengisi sampai dengan sekarang, dalam rangka melindungi, menegakkan, mengayomi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan melibatkan seluruh wilayah, penduduk dan potensi yang disiapkan sejak dini oleh pemerintah negara Republik Indonesia dalam rangka menghadapi ancaman. Ya, merebut memperankan kemerdekaan dari kolonial sudah merupakan suatu perjuangan panjang kita. Sehingga kita harus paham tentang wawasan adalah cara pandang diri, kemudian cara memandang nasional dengan sumber daya kekuatannya, baik alam, manusia dan sebagainya yang dikelola menjadi komponen pertahanan. Dari komponen pertahanan ini ya dipersiapkan oleh pemerintah secara utuh, berkelanjutan, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ya. Didasari oleh pemahaman tentang wawasan kebangsaan, diharapkan wawasan negara yang terlibat dalam usaha-usaha bela negara diwujudkan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, baik masa perang maupun tidak masa perang. Di dalamnya juga ada nilai dasar yang menjadi pedoman atau acuan. Yang pertama adalah cinta tanah air, sehingga wawasan kebangsaan yang dianut oleh kita sebagai bangsa dan negara yang besar dipedomani, didasari oleh cinta tanah air. Jadi harus cinta tanah air dulu, itu yang pertama. Betul. Selanjutnya? Selanjutnya dari cinta tanah air ada ya yang menjadi pedoman di dalamnya adalah sadar dengan berbangsa dan bernegara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila, ya khususnya ideologi Pancasila. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya harus ada kemampuan awal tentang bela negara itu sendiri. Baik, nah berarti memang ada hal-hal yang harus kita jalani dalam hidup kita. Tentunya sebagai warga negara Indonesia pasti kita harus membela negara kita. Kalau kita bahas tentang persaingan dengan negara lain gitu, kita juga harus mengikuti alur yang ada seperti itu bisa dikatakan ya Kapusnya. Lalu tentu dari Kapus Diklat khususnya Pusdiklat bela negara ini ada program-program kah yang memang juga harus dijalani untuk bisa memberikan wawasan dan juga lebih mencintai lagi tanah air kita? Terima kasih. Saya mungkin tambahkan sedikit lagi. Tadi dari kemampuan awal bela negara itu dengan koridor sesuai dengan ditetapkannya tentang 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Yang menjadi kunci sebelum saya mengarah ke sana adalah yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda itu, satu itu adalah menjadi poros. Yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan profesi, bidang pekerjaan masing-masing di lingkungan pendidikan, kemudian kemasyarakatan, termasuk dari bidang golongan antar masyarakat. Demikian. Terima kasih. Baik, jadi memang Bhinneka Tunggal Ika,
Pancasila, terus juga Undang-Undang Dasar, dan yang Negara terakhir Kesatuan adalah Republik Indonesia. NKRI Iya, gitu ya. iya. Baik. Nah, kalau untuk programnya sendiri, bagaimana nih Kapus untuk yang biasa diimplementasikan kepada para peserta juga, terus juga mungkin ada hal-hal yang harus dijalani yang ada di Pusdiklat ini? Terima kasih. Dalam rangka bela negara yang harus dijalani dalam Pusdiklat ini, kita berharap ini adalah merupakan Center of Excellence dalam bidang negara, adalah merupakan penanaman segala usaha pekerjaan kegiatan yang bersifat pengetahuan praktik dalam rangka menanamkan nilai-nilai bela negara, dapat berbentuk pengetahuan, teori, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang membina, meyakinkan untuk kerjasama dalam rangka cita tanah air. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat aplikatif di lapangan. Demikian. Baik, nah jadi memang yang paling penting juga adalah para peserta ini bisa mendapatkan ilmu banyak ya dari hal-hal yang memang dilakukan di dalam Badiklat ini. Lalu juga ada hal menarik yang saya juga ingin tanyakan kepada Kapus terkait dengan sejauh mana sih bagaimana tanggapan warga negara dan juga para pemangku kepentingan lainnya terhadap program-program memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kapus gitu, program-program strategis dari Pusdiklat Bela Negara terutama terkait dengan target capaian nih program yang mendukung pembangunan SDM Indonesia itu sendiri. Guna ikut serta dalam sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, program-program strategis Pusdiklat negara yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan, yaitu dari pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan yang bertujuan mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan di bidang bela negara. Baik dalam bentuk komponen usaha bela negara dalam bentuk pendukung, kemudian dalam bentuk bela negara sesuai dengan profesi, ya, pekerjaan dan golongan masyarakat. Menegakkan kedaulatan rakyat, menjaga keutuhan bela negara Indonesia dan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan berdasarkan asas keyakinan pada kekuatan sendiri, ya, yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha-usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, ya, secara wajib maupun pengajuan militer wajib. Demikian. Baik, nah ini memang tentu ada sekali plus atau mungkin manfaat-manfaat yang harus kita jalani untuk bisa membela negara kita ini. Mungkin saya juga ingin bertanya-tanya gitu ya terkait dengan bagaimana untuk bisa membangun SDM yang berkebangsaan dan juga cinta tanah air. Nah, saya ingin bertanya dulu terkait dengan hal-hal apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan kepada para peserta yang ada di sini. Kapus mungkin bisa ceritain juga dong bagaimana nih tentang peserta-peserta yang hadir di sini, terus dari mana saja mereka datang, apakah harus TNI saja ataukah PNS saja ataukah pegawai Kemhan saja yang boleh ikut di dalam pendidikan pelatihan yang ada di bela negara ini? Sumber-sumber dari peserta pendidikan bela negara itu tidak pure, tidak murni, ya, bersifat komponen utama yang mengangkat senjata untuk melaksanakan pendidikan, tapi adalah dari segala lapisan masyarakat yang memenuhi syarat yang tadi sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban setiap pada bela negara itu adalah pedoman dari segala profesi, baik yaitu dari lingkungan pendidikan, sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa, dan termasuk juga dari segala golongan aspek masyarakat, organisasi, semua kita akomodir dalam rangka penanaman, pembinaan kesadaran bela negara. Bentuk implementasi yang kita sekarang sudah laksanakan adalah di lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah mobile team training. Kita yang ke kampus-kampus, termasuk juga TOF, Training of Facilitator, sebagai kepanjangan tangan dalam rangka memperluas tentang pemahaman bela negara itu sendiri. Baik, berarti untuk semua profesi boleh ikut ke pendidikan pelatihan di sini dan wajib oke. sesuai dengan tuntutan undang-undang. Dan bahkan mulai dari dini ya.
Iya. harus dimulai Yes, dari kecil. Kita harus bisa menanamkan diri kita ya untuk membela negara. Terus sebenarnya fasilitas yang disajikan gitu ataupun yang ada di sekitaran komplek Badiklat ini bisa disampaikan juga nih kepada Sobat Kemhan. Mungkin bagi Sobat Kemhan yang kepo gitu ya, pengen tahu sebenarnya ada apa aja sih di sini. Itu silahkan Kapus bisa Terima dijelaskan. kasih. Sesuai dengan standar ataupun pendidikan yang kita laksanakan, memang adalah combine pendidikan militer yang lebih kita kenal dengan komponen pendidikan dan mengacu juga kepada sistem pendidikan nasional. Adapun sarana prasarana yang kita miliki dari bentuk fisik semuanya lengkap, ya, dari kelas termasuk yang terakhir adalah smart class kita punya, metode learning system, kemudian sarana prasarana tempat penginapan yang bisa menampung 1.000, dapur, sarana prasarana latihan, semuanya ada di kita, termasuk juga para widya suara, baik dari sipil maupun dari militer dalam rangka pembinaan tentang bela negara itu sendiri. Baik, berarti Widya Iswara itu hanya didatangkan untuk lokal ya? Apakah mungkin ada widya atau pengajar dari luar juga gitu Kapus? Kita secara organisasi, di dalamnya ada widya suara yang menjadi trainer di dalam proses bela negara ini. Nah, proses itu tidak hanya menjadi komoditas kita sendiri. Yang tadi mungkin program yang kita laksanakan adalah trainer atau fasilitator dalam rangka memperbanyak proses ya penyampaian atau sosialisasi tentang bela negara itu ke lapisan-lapisan lingkungan pendidikan, profesi dan masyarakat. Nah, ini juga nih yang mungkin pengen saya juga ketahui gitu. Iya. Nantinya pasti pengen lah ya coba untuk ikut di Badiklat Bela Negara ini. Tapi sebelum itu saya juga pengen tahu nih Kapus, bagaimana sih sebenarnya pola pengajaran yang ada, mungkin menggunakan sistem atau kurikulum yang berbedakah dengan di sekolah-sekolah biasanya, atau pasti biasanya tidak hanya teori ya yang dihadirkan, yang paling penting juga adalah prakteknya nih. Apa saja bisa dijelaskan Terima Kapus? kasih. Ya, metode pengajaran yang dilaksanakan kita adalah masih menggunakan di dalam struktural TNI itu adalah jam pelajaran. Di sisi lain kita berinteraksi dengan sistem SKS, dengan sistem pendidikan nasional. Di dalam penanaman bela negara yang berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan di bela negara, itu 60% teori, 40% berupa kegiatan di lapangan, aplikasi-aplikasi yang menanamkan kebersamaan. Ya, kemudian sosial dan lain sebagainya, interaksi antara satu dengan yang lain. Sehingga secara psikologis, di samping penanaman secara teoritis, kita juga menanamkan keterampilan. Itu adalah kombinasi dari goal yang diinginkan dalam pendidikan latihan bela negara. Baik, berarti kegiatannya banyak juga ya. Maksimal berapa hari para peserta ini ikut Kalau diklat? kita akomodatif dan menyesuaikan dengan dari sumber. Kalau secara kurikulum, kita menganut kurikulum 5 hari. Yang di dalamnya tadi 60% adalah merupakan teori, 40% merupakan praktik. Tapi pada dasarnya kita tidak menutup kemungkinan sesuai dengan situasi dari sumber training dari peserta pendidikan bela negara. Bisa 2, 3 hari, 4 hari, bahkan bisa lebih dari 5 hari. Tergantung situasi kondisinya. Kita akomodir. Nah, ini pasti penasaran banget ya bagi Sobat Kemhan. Boleh kok, boleh ya Kapus ya. Boleh, Bagi mereka kenapa yang siapapun profesinya, umur berapapun itu, yang penting sudah bisa mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, itu boleh banget mencoba pendidikan dan juga pelatihan bela negara. Karena siapa lagi yang harus membela negara kalau bukan kita, seperti itu ya Kapusnya. Nah, lalu juga yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini, kalau tidak salah Kemhan itu kan juga punya komponen cadangan ya, singkatnya Komcat. Seperti itu. Sebenarnya sama atau beda atau bagaimana nih? Bagaimana pandangan dari Kapus? Mungkin saya jelaskan. Di dalam komponen pertahanan itu ada komponen utama, yaitulah komponen senjata TNI. Ya, kemudian komponen cadangan itu adalah rakyat terlatih yang secara nasional sebenarnya tuntutan itu harus dilaksanakan mulai kita merdeka. Tapi kenyataannya komponen cadangan baru bisa diimplementasikan, direalisasikan mulai kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tahun 2021, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia menetapkan komponen cadangan yang pertama di Batu Jajar. Selanjutnya tahun ini Bapak Wapres juga menetapkan komponen cadangan yang kedua. Jadi kurang lebih 6.000 lebih
baru 2 tahun. Itu adalah komponen cadangan. Sedangkan komponen pendukung adalah bisa sumber daya alam, buatan maupun alam itu sendiri, yang secara operasional apabila ada ancaman, itu adalah digunakan oleh negara dalam rangka menjaga kedaulatan yang dipersiapkan secara dini tadi. Sedangkan bela negara sendiri adalah kewajiban sesuai dengan profesinya, pekerjaannya, seluruh lapisan masyarakat untuk wajib bela negara tanpa harus menjadi 3 komponen tadi. Oke, dan tanpa ada syarat itu Yep. ya. Kalau Komcat biasanya tentu syaratnya physically juga harus bagus gitu ya, Kapus ya. Tapi kalau untuk membela negara itu tadi balik lagi semuanya punya kesempatan untuk bisa ikut dalam diklat bela negara ini. Nah, lalu juga Kapus kalau kita bahas tentang tantangan, pasti Kapus juga sudah banyak sekali perjalanan karir menjadi seorang Kapus gitu ya, maksudnya adalah banyak hal yang harus diperhatikan, tanggung jawab yang harus dijalani. Bagaimana tantangan tersendiri seorang Kapus untuk bisa terus mengembangkan atau juga memberikan wawasan yang terbaik khususnya bagi membela negara ini? Terima kasih. Yang pertama, kita sebagai Kapus Diklat Bela Negara, di satu itu adalah jabatan, di sisi lain ada amanah. Ya, itu kombinasi penyampaian harus didasari oleh sejarah. Kita harus belajar paham betul tentang sejarah. Ya, bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar. Ya, bangsa patriotis. Ya, patriot nasionalis yang merebut kemerdekaannya melalui perjuangan. Nah, dihadapkan dengan kondisi saat ini, ya, tantangan yang memang luar biasa. Saya mengalami mulai dari zaman penggunaan masih batu susabak, kemudian zaman kertas, zaman mesin ketik, sekarang IT luar biasa. Inilah tantangan lompatan teknologi yang tidak terbayangkan. Dihadapkan dengan generasi milenial, di satu sisi adalah merupakan bonus demografi apabila dikelola secara sesuai dengan koridor on the track, itu menjadi peluang. Tetapi bisa menjadi kendala apabila tidak dioptimalkan secara baik. Koridornya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Baik, nah memang kalau itu tantangan seorang Kapus di dalam lingkungan Badiklat. Kalau untuk biasanya para peserta ini tentu kan juga menyampaikan keluh kesah mereka atau ibaratnya adalah suka duka mereka lah gitu dalam 5 hari itu mungkin sebentar ya, tapi dalam bisa memproseskan diri untuk terus menguatkan diri dalam membela negara itu kayaknya nggak mudah gitu ya Kapus ya. Apa yang biasanya menjadi tantangan mereka untuk kita terus bisa memberikan yang terbaik bagi negara kita? Terima kasih. Dalam rangka sumber trainee yang memang berbagai macam generasi, lompatan generasi tadi dari generasi A sampai Z. Ya, kita harus berkiat-kiat di satu sisi sebagai partner. Ya, sebagai bapak, sebagai rekan. Dalam rangka bersama-sama menanamkan, berempati sehingga merasa bahwa itu bukan doktrin bela negara, tapi adalah pemahaman bersama tentang bela negara itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, kalau kita berkomunikasi di zaman dengan generasi Z, tidak bisa kita langsung hanya sebagai bapak saja. Pasti pendekatan dulu. Dari empati itulah salah satunya sebagai bapak, konseling dan sebagainya. Baik, jadi memang harus dilihat dari masa ke masanya dulu ya Kapus ya, untuk bisa memberikan peranan mandiri mereka gitu untuk membela negara. Lalu Kapus, ini biasanya juga apa sih yang menjadi apresiasi ataukah ada penghargaan bagi mereka yang memang sudah menjalani hidup selama 5 hari gitu ya dalam diklat bela negara ini? Ataukah biasanya juga ada peserta-peserta terbaik yang dari Badiklat sendiri memberikan penghargaan atau setidaknya ada sertifikat juga? Bagaimana? Silahkan Kapus. Terima kasih. Dari proses pendidikan latihan bela negara yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Latihan Bela Negara Badiklat Kemhan, kita mengapresiasi khususnya prestasi yang dicapai oleh trainer. Ada 2 kepentingan atau 2 poin yang didapat. Yang pertama, dari organisasi itu sendiri dapat dijadikan credit point dalam rangka spotting. Contohnya
ya trainer yang berasal dari organisasi atau PT Alfamart. Kita berikan apresiasi bentuk penghargaan, bentuk prestasi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu menjadi acuan dalam rangka penempatan yang dilaksanakan oleh Alfamart sendiri sebagai reward terhadap training sendiri. Sedangkan di satu sisi dari segi kita, dikaitkan dengan itu sebagai sistem kredit dalam SKS Dikti Nasional, itu dijadikan SKS yang menjadi acuan yang dihitung dalam proses pendidikan nasional, yang dikonversi dari penggunaan jam pelajaran oleh kita menjadi sistem SKS, demikian. Baik, nah lalu juga ini ada hal yang begitu penting. Pasti beberapa masyarakat belum mengetahui, khususnya Sobat Kemhan gitu ya. Ternyata nih Presiden memutuskan gitu ya adanya Hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember. Nah ini tidak disangka ya betapa begitu mewajibkan sekali kita untuk bisa membela negara kita dengan adanya persaingan, dengan adanya ancaman gitu di depan kita ataupun mungkin sebelumnya ada gitu ya. Ternyata sampai Presiden memutuskan pada saat itu Hari Bela Negara muncul pada setiap 19 Desember. Apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Kapus seperti kegiatan-kegiatan ataukah mungkin ada acara-acara khusus pada tiap 19 Desember untuk memperingati Hari Bela Negara? Terima kasih. Sesuai dengan dari undang-undang, kemudian Presiden menetapkan bahwa tanggal 19 Desember diambil atau ditetapkan sebagai Hari Bela Negara Nasional, bukan oleh salah satu institusi saja, misalnya oleh militer saja, tapi oleh seluruh warga negara Indonesia. Dasarnya adalah tanggal 19 Desember itu pernyataan pada saat Perang Kemerdekaan, di mana secara fisik pemerintahan kita sudah lumpuh yang di Jawa, tetapi ada declare dari Bapak Syarifuddin Prawira Negara dari Padang melalui deklarasi PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tanggal 19 Desember. Yang kedua adalah diambil dari tanggal Perang Kemerdekaan yang kedua, 19 Desember 1948. Nah, dari sejarah ini ya kita menyadari bahwa itu adalah Hari Bela Negara Nasional, bukan salah satu institusi. Sehingga dalam perayaannya bersifat nasional, kita sebagai badan atau lembaga Kementerian Pertahanan yang membidangi di bidang pendidikan latihan, kita melaksanakan kegiatan seremonial, kegiatan sosial kemasyarakatan dalam rangka menyamakan persepsi pembinaan kesadaran bela negara secara luas, demikian. Baik, pembinaan dan kesadaran masyarakat juga gitu untuk terus diingat gitu bahwa betapa pentingnya kita membela negara kita untuk terus mengembangkan, apalagi kalau melihat teknologi itu sudah semakin canggih gitu ya, peran masyarakat juga harus semakin baik gitu, apalagi yang paling penting sekarang penggunaan seperti gadget gitu ya, sedikit-sedikit harus diviralkan, itu juga kayaknya bela negara juga harus terus ya diterapkan seperti itu. Baik, lalu juga Kapus terkait dengan target yang memang harus dijalani untuk pendidikan dan pelatihan bela negara ini, bagaimana untuk kedepannya? Apakah dengan target itu juga ada rencana kedepannya yang ingin dijalani, mungkin jangka pendek dan juga jangka panjang dari Badiklat sendiri? Terima kasih. Dalam rangka strategi pengembangan bela negara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan secara internal di sini, kemudian bisa mengakomodir metode MTT, metode training, kemudian menggunakan kemajuan teknologi di satu sisi. Kita sudah dilengkapi dengan metode learning system sebagai aplikasi yang tadi mempercepat proses transformasi tentang pembinaan bela negara ke masyarakat luas. Itu adalah upaya-upaya kita secara fisik dan non fisik. Secara fisik di sini untuk dalam karena wajib atau lebih bagus ada materi-materi praktik yang harus dilaksanakan face to face. Di satu sisi juga bisa menggunakan kemajuan teknologi itu sendiri. Baik, dari program-program strategis yang memang tadi sebelumnya sudah kita bahas, tentu apa yang menjadi harapan Kapusdiklat khususnya dalam Badiklat untuk di kemudian harinya gitu ya, dalam meningkatkan target capaian Badiklat ini agar bisa menghadirkan ataupun membangun SDM yang berkebangsaan dan juga cinta tanah air. Apa harapan dari Kapus sendiri? Terima kasih. Harapan ke depan
saya Kapusdiklat Bela Negara secara institusi adalah benar-benar bahwa Pusat Bela Negara ini menjadi Center of Excellence di bidang bela negara. Ya, terjadinya sinkronisasi kurikulum pendidikan pelatihan bela negara sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2020 dilaksanakan agar pembangunan SDM Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air dapat terlaksana secara optimal. Di sisi lain, berdasarkan Permen nomor 9 tahun 2022 tentang bela negara dan fasilitator bela negara, kita masifkan terus, sosialisasikan terus, sehingga proses transformasi pengembangan bela negara itu semakin masif, semakin luas, mengikuti kecepatan perubahan dunia, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian. Baik, kita terus memasifkan gitu ya untuk bela negara ini agar menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya dengan mengikuti teknologi dan juga mungkin capaian-capaian dari tiap negara seperti itu. Terima kasih Kapus Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI, yaitu Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia SE yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya dan juga sudah menyempatkan kami tim Defense Advocate untuk bisa hadir di sini. Nanti diberi waktu untuk bisa berkeliling Badiklat, boleh Kapus ya? Kita demikian. Bila perlu setelah itu ikut bergabung ya sambil dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Baik, untuk melihat kegiatan yang ada gitu ya. Terima kasih Kapus. Terakhir, Terima kasih. Sama-sama kita sampaikan salam bela negara ya. Boleh satu. Terima kasih. Yang terakhir untuk sahabat Kemhan, salam bela negara. Salam bela negara. Oke, terima kasih Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Kapus Diklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI. Usai sudah perjumpaan kita dalam Defense Advocate Official Podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada edisi kali ini. Saatnya saya Suarah Madina undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kita yang sangat bermanfaat. Dan nantikan episode berikutnya dengan menghadirkan narasumber dan juga tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.